Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, yang terhormat Mudir Pusat Ma'had Al-Jami'ah Dr. Kiai Haji Badruddin Muhammad MHI, yang sama-sama kita taati, kita hormati para pengasuh, jajaran pengasuh Ma'had Sunan Ampel Al-Ali, yang saya hormati Ustaz Syihab Irfani SH selaku Murabbi Mabna Al-Ghazali, yang saya hormati caca-caca Murabbi di Al-Ghazali yang tidak bisa lagi caca-caca musyrif kan? Oh ya, ya sebentar lagi kan Murabbi caca-caca musyrif Mabna Al-Ghazali. Yang saya banggakan para adik-adik mahasantri Mabna Al-Ghazali tahun akademik 2022-2023. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah, di mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu melaksanakan suatu acara yang insya Allah penuh barokah. Tadi kita bersolawat bersama, lalu kemudian disambung dengan rangkaian acara saling mengingatkan, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Mudah-mudahan majelis ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Hadratur Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di bulan ini kita sudah masuk bulan Maulid, yaitu kelahiran beliau. Dulu saya pernah diberitahu oleh guru saya, jadi kalau Rasulullah itu diperingati maulidnya karena beliau sudah sejak lahir itu sudah maksum, terjaga, sehingga sejak lahir itu sudah sampai wafatnya itu pasti semuanya baik, pasti semuanya mengandung uswah. Kalau orang biasa seperti saya, seperti sampean, seperti siapapun, itu yang diperingati itu hari meninggalnya, maka ada haul. Kenapa kok hari meninggalnya? Karena ditunggu ketika tutup buku. Kalau dia orang baik, tutup buku, perannya banyak, jasanya banyak, khairun nas anfa'uhum linnas, maka dia didoakan oleh banyak orang. Tapi kalau biasa-biasa saja, ya yang mendoakan jadi sedikit. Ini kalau Hadratur Rasul itu sejak lahirnya itu sudah terjaga, sehingga semua perilaku beliau itu menjadi contoh dan suri tauladan. Kan dalam sejarah jelas beliau sebelum diangkat jadi nabi saja sudah dijuluki dengan Al-Amin. Apa Al-Amin itu, Ren? Al-Amin itu orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa menjaga amanah, orang yang bisa memberikan rasa aman, orang yang kalau dititipi sesuatu itu menenangkan jiwa, orang yang berada di samping beliau itu merasa aman dan tidak pernah merasa terancam. Itu makna dari Al-Amin. Nah, itu yang harus kita teladani. Para adik-adik mahasantri Mabna Al-Ghazali dan juga para caca-caca musyrif, daripada keliru ya, musyrif bukan murabbi ya, caca-caca musyrif calon murabbi. Nanti yang murabbi calon pengasuh, ya kan nanti gantian, nanti siapa tahu sekian tahun lagi kan, itu sangat mungkin. Termasuk yang sekarang musyrif itu bisa jadi sekian tahun yang akan datang juga akan jadi murabbi dan akan jadi pengasuh. Para adik-adik yang saya banggakan, ini tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Syihab Murabbi bahwa ini memang tidak sebanyak ketika pembinaan kita perdana dulu. Ada yang pulang harus legalisir, karena legalisir itu harus pulang, karena yang dilegalisir orangnya, sehingga dia harus pulang, distempel. Ada yang sakit, ya kan?
Lalu ada beberapa yang setelah menjalani perjalanan di MSAA ini karena seleksi alam, lalu dia harus mengundurkan diri dengan berbagai varian alasannya. Ada yang diterima di UI yang tidak negeri. Kalau ini kan UI yang negeri kan di sini, UIN. Ada yang diterima jadi security, jadi TNI, Polri dan seterusnya. Inilah varian-varian yang bermacam-macam. Lalu ada juga yang sakit. Tadi disampaikan banyak juga yang sakit. Tapi kalau menurut saya yang sakit itu sebenarnya cuma satu, yang lain itu temannya. Akhirnya belok sakit. Mudah-mudahan yang sakit seperti itu kesembuhan oleh Allah, yang sehat senantiasa dijaga kesehatannya, termasuk senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Para adik mahasantri, para caca-caca musyrif, murabi yang saya hormati, alhamdulillah ini nanti akan ada penghargaan apresiasi dari Magna yang ditujukan kepada mahasantri teraktif. Tadi saya baca itu ada teraktif jamaah, ada yang teraktif taklim Al-Quran, ada yang teraktif taklim al-afkar al-islamiyah. Jadi walaupun nggak ada jadwal taklim, dia tetap taklim. Karena saking aktifnya. Jadi kalau ada yang merasa seperti itu, nanti siap-siap diambil ini pialanya. Lalu ada penghargaan sebagai kamar yang terbersih. Ini luar biasa. Saya akan masuk ke materi berangkat dari penghargaan-penghargaan ini. Jadi gini, kita itu dalam menjalani kehidupan di dunia ini, satu hal yang harus selalu kita ingat, jangan sampai kita itu kehilangan momentum. Karena kesempatan atau momen itu tidak akan terulang kembali. Sampai menjadi mahasantri, maka ya sekali ini jadi mahasantri. Karena nanti kalau tidak lulus taklim, sampai sudah tidak lagi mahasantri, tapi tinggal remedi. Iya. Kan kalau udah lulus nggak lulus taklim kan harus remedi, tapi tidak lagi tinggal di ma'had. Sampai tidak akan lagi dapat bagaimana kebersamaan ketika yel-yel. Ini tidak akan lagi. Termasuk taklim afkar, taklim Quran, tasheh, soblahul Quran itu tidak akan Anda dapatkan lagi. Kenapa? Karena momentumnya sudah lewat. Makanya tadi Ustaz Syihab menyampaikan, ketika Anda masuk di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali ini ragam penerimaannya atau responnya itu bisa berbeda satu sama lain. Ada mahasantri yang responnya, wah senang sekali saya dengan kegiatan kayak gini, semangat. Ada yang semangat di awal, begitu satu minggu semangat, minggu kedua, pekan kedua sudah mulai, waduh. Ditambah lagi ketika tugas-tugas di perkuliahan reguler sudah mulai. Pertemuan pertama dosen sudah ngasih gambaran, tugas akhir harus begini, nanti praktikumnya setiap ini sudah. Mungkin ada yang merasakan seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Maka tadi Ustaz Syihab sudah menyampaikan, ini memang di ma'had ini, kalau yang responnya tadi itu karena terpaksa, maka kita berharap dari terpaksa itu akan menjadi terbiasa. Karena kebaikan itu kadang-kadang memang harus dipaksa. Sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, dosen-dosen di Fakultas Humaniora itu pernah melakukan penelitian kecil-kecilan. Penelitiannya yang diangkat sederhana, terkait dengan etos belajar mahasiswa di UIN dibandingkan antara yang semester 1, 2 ketika jadi mahasantri di MSAA dengan semester 3 dan 4 ketika sudah menyebar, ada yang di kos-kosan, ada yang di kontrakan. Hasilnya semester 3 ke atas ini hampir bisa mayoritas dipastikan itu prestasinya menurun karena etos belajarnya menurun. Dicarilah sebabnya, ini kenapa? Salah satu sebabnya karena banyak yang memilih tinggal di kos-kosan dan kontrakan. Di kos-kosan dan di kontrakan itu tidak ada sesuatu yang bisa mengontrol diri kita kecuali diri kita sendiri. Dan itu pengaruh lingkungan sangat kuat. Sehingga yang terjadi apa?
semakin banyak waktu longgar sehingga orang semakin suka menunda pekerjaan. Ketika di MSAA semester 1 dan 2 Anda dikejar dengan kegiatan, jam sekian harus begini, harus begini, harus begini, maka sudah termanage dalam diri Anda, oh saya sekian harus begini, saya harus ngejar tugas ini. Kalau tidak percaya sampai tanyakan caca-caca musyrik, harus membagi tugas, harus dampingi kalian, padahal beliau-beliau ini juga punya kewajiban individu terkait dengan kuliahnya. Makanya kalau ada pertanyaan, siapa orang paling sibuk sedunia, maka jawabannya mahasiswa. Oh itu kalau dikerucutkan lagi, siapa mahasiswa paling sibuk? Mahasantri MS. Sampai-sampai, nah ini yang salah memahami kesibukan. Sampai-sampai saking sibuknya ada yang tidak sempat kuliah. Nah ini jadi masalah. Ini jadi masalah. Ini jangan sampai terjadi. Berarti orang seperti ini tidak bisa memanfaatkan yang namanya momen atau momentum yang terindah dalam hidup kita. Oke, saya lanjutkan. Nah sekarang memaksa itu dengan cara apa? Dengan cara pertama, untuk menghasilkan piala-piala atau trofi-trofi ini, untuk bisa menetapkan siapa yang teraktif, itu biasanya dipantau. Ya, termasuk ada yang namanya presensi. Jamaah di absen ya, taklim ada presensi, siapa yang masuk, siapa yang tidak masuk, kalau tidak masuk kenapa alasannya. Itu adalah sebuah bentuk perhatian dari pusat Ma'had Al-Jami'ah kepada kalian, karena peduli dengan masa depan panjenengan gitu loh. Kalau kita tidak peduli, sudah tidak urusan, mau taklim terserah, mau tidak terserah. Padahal manusia itu memang harus watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kadang orang lupute, orang ngelayote titik, maka diingatkan. Nah dari sinilah saya ingin berbicara, mengambil beberapa ayat dari Al-Quran, dari ayat-ayat suci Al-Quran yang bicara mengenai absen. Ada enggak absen dalam Al-Quran? Ada. Mungkin di antara kalian sudah banyak dengar cerita tentang ini, hanya tinggal bagaimana kita memetik hikmah dari ayat ini. Kan Al-Quran itu 2/3 isi dari Al-Quran itu 2/3 itu cerita, kisah. Sisanya itu baru ayat-ayat hukum. Ayat Al-Ahkam, ayat-ayat hukum itu jumlahnya tidak melebihi dari jumlah ayat yang isinya cerita. Tapi cerita itu sesungguhnya tidak hanya cerita lalu selesai, enggak. Tapi fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah i'tibar, ambillah ibro, ambillah pelajaran wahai ulil absar. Kalian kan ulil absar semua, ulil albab, ulil nuha. Sebagaimana dalam senandung apa Mars MSAA itu. Kan begitu. Nah, saya berangkat di dalam Al-Quran, surah An-Naml mulai dari ayat 16. Kisah mengenai Nabi Sulaiman alaihi salam. Nanti dari kisah ini, dari absen ini, nanti ada nggak sih orang yang terpaksa hadir di majelis ilmu, taklim Quran, taklim afkar, tadarus, awalnya karena terpaksa absen, lalu dia tidak pernah absen, dia hadir terus. Ada nggak dampak positifnya? Kita ambil dari runtutan ayat ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa waritha Sulaiman Dawud wa qala ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai' inna hadza lahuwal fadlul mubin wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuza'un. Saya baca 2 ayat saja, nanti lanjutannya langsung penjelasannya saja. Kalau baca ayatnya kebanyakan nanti dikiranya ini koriknya tadi, kan gak enak, kan begitu. Makanya saya kutip 2 ayat pertama saja. Wa waritha Sulaiman Dawud. Ini sudah mulai memanas ini suasananya. Berapa menit waktu saya? Sampai beres absennya ya. Ini urusan absen belum beres nih. Wa waritha Sulaiman Dawud. Nabi Sulaiman itu mewarisi Nabi Dawud. Dawud itu ayahnya Sulaiman. Dawud punya anak namanya Sulaiman. Dawud itu diangkat sebagai raja. Lalu dilanjutkan oleh Sulaiman, dan disinilah Bani Israel itu mengalami kejayaan yang luar biasa sampai termasuk berdiri secara megah yang namanya kuil Solomon, Sulaiman.
Kan begitu. Wa qala ya ayyuhan nas. Lalu Sulaiman itu berkata begini, wahai sekalian orang-orang manusia, ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai. Kami diajarkan oleh Allah kepada kami ini diajari mantiqat thair, bagaimana bahasa-bahasa burung, binatang. Wa utina min kulli syai, dan kami diberi segala sesuatu. Dzalika huwal fadlul. Ini adalah fadl atau anugerah yang jelas dari Allah. Lah karena Sulaiman itu seorang raja yang pasukannya itu dari semua golongan. Wa husyira li Sulaimana junuduh. Bagi Sulaiman itu pasukan-pasukannya dikumpulkan dari golongan apa? Minal jinni wal insi wat thair. Dari golongan jin, dari golongan manusia, dari golongan binatang. Tapi yang disebutkan di surah at-thair. Boleh jadi at-thair disebutkan itu kalau dalam konteks pembahasan tentang majas itu adalah majas mutlak, majas mursal, menyebutkan sebagian yang dimaksud keseluruhan. Ini dari jenis binatang, ya kan? Lalu wahusyira lisalama fahum yuzaun, mereka ini berbaris rapi. Lah hatta idza atau ala wadin naml qalat namlatu ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum. Nabi Sulaiman itu biasa melakukan sidak, inspeksi mendadak bagi pasukannya. Jadi pasukan sudah berjajar rapi, lalu diinspeksi. Itu sebagai bentuk Nabi Sulaiman sebagai raja yang bertanggung jawab pada semua pasukannya. Dicek, murabbi ngecek musyrik ngecek dampingannya. Itu sebagai bentuk tanggung jawab. Kan begitu. Itu semua sudah berjajar rapi. Ya mungkin waktunya apel pagi, mungkin ada waktu-waktu khusus. Waktunya pembinaan, waktunya taklim, kan begitu. Waktunya ketika harus masuk mabena jam 10 dicek. Kalau tidak ada ini kemana, kan gitu tanyanya. Ya, sampai ketika Nabi Sulaiman alaihi salam itu melewati di perkampungan atau di benteng, bukan benteng ya, Wadi Namlah, lembah yang di situ tempat tinggalnya semut. Tiba-tiba semut yang menjadi ratunya atau semut pemimpin itu bilang ke pasukannya, ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum. Cepatlah kalian masuk ke dalam rumah-rumah kalian, ke dalam sarang-sarang kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Kalau kalian tidak masuk, ini bahaya. Kenapa? Karena Sulaiman ini bisa nginjek kalian, yang Nabi Sulaiman dan pasukannya tidak terasa kalau nginjek semut, karena semut itu kecil. Kita nginjek juga tidak terasa. Ini satu simbol yang luar biasa, bahwa orang itu kadang-kadang kalau orang besar itu nginjak yang kecil tidak terasa. Tapi beda dengan Sulaiman. Sulaiman karena ditunjuk oleh Allah, dia bahasa semut, yang semut bengok-bengok kepada pasukannya, Sulaiman dengar. Fatabassama dhahikam min qawliha. Kemudian Nabi Sulaiman itu tersenyum. Dhahik, tabassum digandeng dhahikan, itu tersenyum tapi agak lebar. Senyum rotok guyu, gak mesem, bukan mesem kecut ya, beda. Ya, fatabassama dhahikam min qawliha. Minnya min sababiyah, disebabkan karena qaulnya namlah tadi. Terus Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Jadi Nabi Sulaiman justru malah berdoa ketika mendengar lalu tersenyum, mendengar suara semut tadi, beliau berdoa, Rabbi auzi'ni, ya Allah anugerahkan kepadaku an ashkura ni'mataka allati, agar aku ini bisa mensyukuri, senantiasa mensyukuri nikmat yang Engkau anugerahkan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala shalihan tardah, dan anugerahkanlah kepadaku agar aku senantiasa bisa beramal sholih yang Engkau ridhoi, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Wes. Nabi Sulaiman melanjutkan sidaknya. Lah ini wa tafaqqadat thair. Jadi setelah beberapa pasukan dicek, Nabi Sulaiman sampai pada pasukan burung. Wa tafaqqada. Tafaqqada itu niti-niti kalau bahasa Jawa. Niti-niti itu meneliti, ngecek satu persatu. At-thair ini kelompok burung. Ini burung beneran yang ada sayapnya.
Sampai niru niti-niti burung, tapi burung yang tidak ada sayapnya, gawat itu. Wes, tidak usah sebut nama, tidak usah tunjuk orang, cukup untuk introspeksi diri sendiri. Kuliah itu jangan sering mengintrospeksi burungnya. harus fokus banyak belajarnya dan banyak ngajinya. Oke. Wa tafaqqada at-thair. Apa yang terjadi? Faqal maliyala aral hudhud. Ini hudhud kok enggak ada. Sama kayak pendamping ngecek jam 10. Mana si Ahmad ini kok enggak ada di kamar? Amkana minal ghaibin. Apakah dia ini ngelemput? Apakah dia ini keluar malam yang tidak masuk ke dalam ma'had? Padahal masuk Mabna, nginep di Mabna itu wajib. Kenapa? Itu sebagai bukti kami ini bertanggung jawab terhadap orang tua kalian semua. Nah kalau sampai dilepas, sampai kemana nggak diurusi, itu berbahaya sekali. Kan begitu. Karena masa setahun ini menjadi tanggung jawab kami yang ada di ma'had ini. Faqala maliyalah arul hudhud amkana minal ghaibin. Apakah dia ini termasuk orang-orang yang gaib, yang absen, yang tidak ada keterangan, tiba-tiba meninggalkan, tidak hadir, taklim Quran tidak hadir, taklim afkan tidak hadir, sopahul Quran ngilang, nang jedeng gak metu-metu. Bono agak ada Al-Ghazali. Itu ada konsekuensinya. Apa kata Nabi Sulaiman? Ini jelas hudud ini tidak ada. Ya sudah, begini saja. La u'adzibannahu 'adzaban syadida. Itu pilihan pertama kata Nabi Sulaiman. Aku akan memberikan iqab kepada dia. 'Adzaban syadida. Aku akan memberikan siksa kepada dia. Kalau dia tidak bisa menyampaikan argumennya, tambah kakaruan, aula adzbahannahu, atau aku akan benar-benar menyembelih dia karena ini burung. Yang ketiga, aula ya'tiyanni bisulqanin mubin, atau dia betul-betul datang kepadaku tapi membawa hujah yang kuat, membawa bukti yang itu jelas, nyata dan bisa dipertanggungjawabkan, maka akan bebaskan dari semua dakwaan dan hukuman. Sama, kalau Anda tidak hadir, menghilang sekian, itu masuk rekapan. Ditanya oleh bagian keamanan di sidang, sampean kemana ini? Diberi iqab. Bahkan nanti kalau sekian, tidak pernah taklim sekian, maka tidak boleh ikut UAS. Kalau tidak boleh ikut UAS, maka resikonya nilai tidak akan keluar dan pasti tidak akan lulus. Kalau tidak lulus, pasti tidak bisa mengambil program bisa memprogram mata kuliah studi keagamaan, studi keislaman. Kan begitu. Nah, lalu apa yang terjadi? Ternyata hudhud itu tidak lama kemudian famakatha ghairu ba'id. Ghairu ba'id itu tidak jauh, tidak lama artinya. Dilo ngoro teko hudhud. Lalu hudhud mengatakan, faqala ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min saba'in binaba'i yakin. Saya ini bawa informasi yang sangat penting, bahwa saya yang kalian panjenengan belum pirsa wahai Sulaiman. Ini saya melihat, saya dari negeri Sabah yang ini membawa berita besar. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams. Singkat cerita, Hudhud cerita kalau dia melihat ada seorang putri ratu yang punya kekuasaan yang luas, tapi mereka ini menyembah matahari. Kan begitu. Ya. Apa kata Sulaiman? Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadzibin. Oke, akan kita lihat apakah Hudhud ini, apakah kamu Hudhud ini keterangan yang kamu bawa ini benar atau kamu termasuk orang yang dusta. Jadi ada verifikasi. Mahasantri kalau tidak ada di Mabena atau tidak ikut taklim ditanya kenapa ini sakit, ada verifikasi benar tak sakit. Kalau tidak masuk kenapa? Diverifikasi. Kalau enggak ini posisi di mana? Kok ada info begini. Nah itu di cross check. Verifikasi ada klarifikasi. Kan begitu. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadzibin. Dites oleh Sulaiman. Wes ngene ae, idhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Nabi Sulaiman titip surat. Tulis innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'du alayya wa atubu muslimin. Bawa oleh Hudhud. Kan begitu. Sampai kemudian singkat cerita tapi kok yo dawa. Iya. Singkat cerita, Bilqis setelah menerima surat itu, dia mengumpulkan para pembesar-pembesarnya. Perdana menteri dikumpulkan,
Sampai akhirnya sampai pada keputusan, wes gini aja, Sulaiman kita kirimi hadiah. Ternyata hadiah itu ditolak oleh Sulaiman. Setelah ditolak, pesannya satu Sulaiman, bawa pulang hadiah ini. Silahkan Bilqis datang kepadaku, sebagaimana surat itu, Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin, datanglah kepadaku dengan kondisi muslimin, berserah diri. Kan begitu. Akhirnya utusan yang sudah bawa hadiah, karena hadiah yang dibawa itu tidak ada apa-apanya dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada Sulaiman. Kan begitu. Akhirnya pulang, disampaikanlah kepada Bilqis. Akhirnya Bilqis keder juga ini. Waduh, ini berarti bukan raja sembarangan ini. Akhirnya Bilqis dan pasukannya itu sepakat untuk datang kepada Sulaiman. Nah, Sulaiman dengar informasi itu, maka dia ingin semakin menunjukkan kekuasaan Allah. Dengan cara apa? Istananya Bilqis itu dipindah di hadapan Sulaiman. Nah, mulai Sulaiman kemudian menyampaikan gagasannya kepada pasukannya. Pasukannya tadi kan terdiri dari jin, manusia, dan semua binatang-binatang itu. Qala ya ayyuhal malau ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa di antara kalian wahai para pembesar-pembesarku yang bisa mendatangkan istananya Ratu Bilqis di hadapanku sebelum mereka datang kepadaku dalam keadaan muslimin, berserah diri. Ternyata yang ngacung pertama kali qala ifritum minal jin. Ifrit itu minal jin. Kenapa kok dia berani angkat tangan? Kalau kita lihat runtutan dari yang tadi, karena Ifrit itu selalu mengikuti majelisnya Nabi Sulaiman, termasuk ketika apel, ketika taklim dan seterusnya, sehingga dia punya sesuatu yang bisa dia unggulkan. Kan qala ifritum. Kan Ifrit tidak disebut kalau dia tidak ada, padahal Nabi Sulaiman mengecek semua pasukan. Apa kata Ifrit? Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Saya bisa memindahkan kerajaannya Ratu Bilqis ini sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, wahai Sulaiman. Yang harus dipahami, berdiri dari tempat duduk itu bukan berarti Sulaiman langsung berdiri, sebelum itu sudah enggak. Karena Nabi Sulaiman itu punya kebiasaan duduk di atas singgasana raja, ya, singgasana beliau itu mulai setelah subuh sampai waktu zuhur. Berarti ada waktu setengah hari. Berarti kalau Ifrit mengatakan dia sanggup sebelum engkau berdiri dari singgasanamu, itu berarti butuh waktu setengah hari. Apa kata Ifrit yang perlu kita garis bawahi? Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Dan sesungguhnya aku terhadap hal tersebut, mindahkan tadi itu punya sifat dua. Yang pertama laqawiyyun, yang kedua amin. Apa laqawiyyun amin itu? Qawi itu kekuatan. Tapi kekuatan itu kalau kita kontekstualisasikan, itu adalah kapasitas keilmuan, keterampilan, itu masuk di qawi. Yang kedua amin. Amin itu amanah. Kalau tadi kita bicara di Maulidur Rasul, Rasulullah adalah Al-Amin, maka sifat amin itu harus dipegang dalam segala hal. Kalau orang sudah tidak punya amanah, tidak punya sifat amin, itu berbahaya. Pinter tapi melakukan penipuan banyak dengan kepintarannya. Profesor tapi korupsi ada. Itu kan ya, termasuk yang terjadi di kampus di Sumatera yang kena operasi tangkap tangan KPK, itu profesor, rektor, tapi kena operasi tangkap tangan KPK. Kenapa? Qawinya punya, tapi aminnya tidak punya, berbahaya. Nah, kalau ini saya kaitkan dengan yang tadi, kalau Anda ingin laqawiyyun amin, maka aktiflah, dapatkanlah tropi-tropi ini. Ini maksudnya hanya apresiasi. Tapi bentuk sebagai apresiasi kerajinan Anda, hadir terus, semangat dalam mengikuti taklim, maka itu insya Allah akan membentuk laqawiyyun amin. Tidak sampai di situ, nanti kita lanjutkan di ayat berikutnya. Kalau saya berpindah ke ayat yang lain, sejauh mana Al-Quran itu menginformasikan qawiyyun amin itu seberapa penting, kita bisa lihat kisah Musa alaihi salam. Nabi Musa, ini kisah yang lain. Nabi Musa itu pernah suatu ketika, ini runtutan kisahnya ada dalam surah Al-Qasas juz 20. Nabi Musa itu pernah suatu ketika tanpa sengaja, dia ini sebenarnya sudah diancam oleh Fir'aun karena dianggap sebagai anak angkat yang durhaka.
Makanya Fir'aun itu marah betul. Di Asy-Syu'ara itu Fir'aun mengatakan, diabadikan dalam Al-Quran, wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Kau tidak tahu berterima kasih, gampangnya begitulah. Terus digedek edaran di istana Fir'aun, kok kemudian membangkang dan justru malah mendakwai bapak angkatnya, yaitu Fir'aun. Akhirnya Musa kan keluar dari istana itu. Tiba-tiba pernah terjadi suatu hari ada pertengkaran antara orang Kipti, yaitu orang Mesir asli bangsanya Fir'aun, dengan Bani Israel. Tukaran, Musa datang belani Bani Israel, ditempelenglah itu orang Kipti, sekali pukul mati. Makanya orang Kipti itu mati. Musa tidak sengaja dan tidak ada niat untuk membunuh sama sekali. Akhirnya Fir'aun dengar ini. Karena Fir'aun dengar ini, akhirnya ini dijadikan sebagai alat oleh Fir'aun, sebagai alasan oleh Fir'aun untuk menangkap Musa. Tangkap Musa, baik mati ataupun hidup. Akhirnya Musa melarikan diri dari negeri Mesir. Menuju kemana? Yang asalnya tanpa arah, ternyata menuju ke arah Madian. Walamma tawajjaha tilqa'a Madian, qala asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqud wa wajada min dunihim imra'atan tadhudan. Lah ketika beliau, coba bayangkan, Nabi Musa itu keluar dari Mesir itu sebagai orang yang dicari-cari oleh Fir'aun untuk dibunuh. Sehingga dia keluar dari Mesir itu kondisinya gak bawa bekal, kondisi orang yang terusir, kondisi capek luar biasa. Sampai ketika masuk di pintu gerbang negeri Madian, itu melihat ada orang-orang bergerombol dengan membawa gembalaannya. Ternyata lagi antri ngambil air. Tapi dia kemudian melihat ada dua orang perempuan dari kejauhan, bawa gembalaan, bawa kambing yang digembala. Nabi Musa itu dalam kondisi seperti itu tetap punya jiwa penolong yang luar biasa. Akhirnya Nabi Musa itu mendekati dua perempuan itu. Bukan modus ya, ini beda dengan cara sampean-sampean kalau mendekat. Itu mesti modus biasa. Nabi Musa ini tulus. Pertanyaannya sederhana Nabi Musa, qala ma khatbukuma? Apa yang terjadi pada kalian berdua ini? Kenapa kok menjauh dan ini ternaknya tidak diberi minum? Apa jawab dua orang ini? Qala la nasqi hatta yusdirar ri'a wa abuna syaikhun kabir. Kami tidak bisa memberi makan ternak kami karena di situ orang-orang masih ngumpul banyak. Bapak kami itu sudah tua, tidak bisa berangkat ke sini sendiri, maka kami yang berangkat. Tapi saya perempuan, ini adik saya perempuan, saya tidak mungkin berdesak-desaan dengan laki-laki itu yang banyak tadi. Akhirnya Nabi Musa bergegas membantu. Ini menunjukkan, mengajarkan kepada kita, apapun kondisi kita, maka jiwa membantu itu harus tetap ada dan itu tanpa pamrih. Ya, langsung fasaqalahuma tsumma tawalla ila dhil. Setelah Musa menolong, itu Musa tidak kemudian cari-cari sesuatu ke modus tadi, enggak. Sudah ya sudah. Kalau sampean kan jangan-jangan habis nolong tuh pura-pura nanya nomor HP, nomor WA. Berapa nomor WA-nya? Kok disambung lagi minjem buku. Si usum tangan itu. Ya entahlah dengan cara apa itu. Cowok itu strateginya soalnya banyak sekali. WA juga begitu kan, kayaknya jam 3 malam sudah WA. Ayo bangun sholat tahajud. Mari WA turun mana? Modus kok. Kemudian kok ono. Tapi bukan pengalaman saya, itu pengalaman temannya teman saya. Jauh, bukan saya. Terus sampean menduga, pengalaman ini. Nah, sampean kok pandangannya sudah pandangan curiga begitu. Oke, saya lanjutkan. Kemudian Nabi Musa itu tidak lantas basa-basi minta nomor WA lah, pinjam inilah, tidak minta ucapan terima kasih, enggak. Dia hanya berdoa kepada Allah. Jadi dia langsung minggir menuju tempat ilawili yang iyub itu apa? Yang apa iyub itu? Teduh. Yang teduh. Lalu dia berdoa, faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu aslinya inni faqirun min khairin atau lima anzalta min khairin. Fakirnya diakhirkan karena untuk menyesuaikan rasul ayat. Bunyi akhirnya biar sesuai. Jadi Quran itu keindahannya muhassinatnya itu lafziyah sekaligus maknawiyah. Ya kan? Ternyata setelah itu
Nabi Musa ini diajak oleh dua orang itu, ayo monggo mampir ke rumah. Wah, akhirnya diajaklah. Ternyata dua orang perempuan itu putrinya Nabi Syuaib alaihi salam. Nah, ini ada satu pembelajaran yang luar biasa. Nabi Musa itu ketika diajak oleh dua perempuan ke rumahnya, karena Nabi Musa itu kan tidak punya tempat tinggal, dia hanya minta kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Saya itu sangat butuh ya Allah terhadap kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Karena dia tidak punya apa-apa ketika itu. Tapi dia tidak berharap imbalan dari hasil nolong dua gadis tadi itu, tidak. Akhirnya diajak berangkatlah Nabi Musa itu dengan dua gadis itu. Awalnya gadis itu berjalan di depan karena di padang pasir sehingga terkena angin. Lalu Nabi Musa ambil inisiatif, jangan sampai yang di depan, saya saja yang di depan. Ini satu ajaran, kalau laki-laki secara bersama-sama, bukan berdua loh ya, jalan dengan perempuan, maka laki-laki yang di depan. Itu kan termasuk tuntunan sholat jamaah. Karena kalau laki-laki yang berada di belakang ini berbahaya. Ya, saya tidak menjelaskan bahayanya, Anda bisa memahami bahaya itu masing-masing. Ya, maka laki-laki di depan. Maka kalau kuliah juga begitu, sampean masuk kelas itu jangan ambil yang belakang lalu depannya anak perempuan, enggak, sampean harus di depan. Itu diajarkan Nabi Musa alaihi salam. Nah, sampai kemudian di rumahnya si dua perempuan itu. Qalat ihdahuma ya abati istajir. Dua-duanya itu salah satu di antara keduanya, entah kakaknya entah adiknya, itu matur ke orang tuanya, itu Nabi Syuaib. Ya abadi, wahai ayahku, istajirhu. Ini ada laki-laki, yang laki-laki ini punya tanggung jawab yang luar biasa. Orangnya baik, tidak neko-neko. Ya abadi istajirhu, maka ambillah dia untuk kita pekerjakan, kita sewa tenaganya. Ya, inna khairaman istajarta al-qawiyul amin. Laki-laki di situ, itu ungkapan dari anaknya Nabi Syuaib ini. Inna khairaman istajarta, sesungguhnya orang yang terbaik yang bisa engkau ambil untuk dipekerjakan di sini itu punya dua sifat, yaitu al-qawi sama al-amin. Punya keterampilan, punya kecakapan, punya kekuatan, punya kapasitas keilmuan, sekaligus amanah. Ini modal, gitu loh. Maka sampai di MSAA ini, kita ini kan punya 4 pilar. Yang pertama itu adalah kedalaman spiritual, yang kedua keagungan akhlak. Maka disinilah ada al-amin, itu diasah di sini. Al-qawinya itu ada di perkuliahan juga, tapi di ma'hadnya juga sampai dapatkan. Karena di ma'hadnya ada UPKM, ya kan? Lalu ada bagaimana berorganisasi, lalu termasuk berinteraksi dengan yang itu, pembelajaran yang nyata, itu namanya life skill. Itulah keterampilan yang kita butuhkan dalam hidup kita. Ada Banjari, ada yang MC tadi Mahasantri, saya tanya ke Murabit, ini Mahasantri apa Musyrif? Mahasantri. Itu latihan-latihan. Kalau sudah terlatih, kalau yang belum terlatih ya dilatih di sini. Makanya tadi luar biasa, ada yang baca sholawat, lalu diiringi para pilot penerbang. Penerbang itu kan para pilot. Jadi itu luar biasa. Nah, kembali ke Al-Qawiyul. Nah, kembali ke Ifrit tadi. Jin Ifrit itu dia mengatakan bahwa dia adalah Qawi dan Amin. Ternyata ada yang bisa lebih cepat dibanding jin. Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab. Lalu berkata seseorang yang dia memiliki ilmu penguasaan terhadap kitab ketika itu At-Taurah. Yang menarik di ayat ini, Allah tidak menjelaskan nama, tetapi hanya qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab. Ilmun indahu 'ilmun minal kitab. Ada pendapat yang mengatakan dia adalah Asif bin Barkhiyah. Siapa itu Asif bin Barkhiyah? Itu perdana menterinya Nabi Sulaiman. Dia sebenarnya masih saudara dengan Nabi Daud dari ayahnya Sulaiman, ya. Karena saudaranya Barkhiyah atau bibinya Asif itu adalah istrinya Nabi Daud alaihi salam. Ya. Lalu Asif bin Barkhiyah ini seorang yang alim, memahami isi kandungan Taurat, isi kandungan kitab suci. Ada pendapat yang lain yang mengatakan itu sesungguhnya Sulaiman sendiri. Itu ada pendapat yang mengatakan begitu. Tapi yang perlu kita garis bawahi, adik-adik mahasantri,
Kenapa tidak disebut nama, tapi hanya disebut qala alladzi indahu ilmun? Maka ini satu isyarat secara implisit. Kalau Anda mau mengambil kesempatan, maka kata kuncinya punya qawi dan amin sekaligus punya ilmu. Nanti persaingan kalian ketika lulus dari UIN ini, wah semakin berat. Tapi bukan berarti kalian harus pesimis, enggak. Tapi mulai sekarang kemampuan-kemampuan itu harus Anda asah, sehingga nanti Anda punya kecakapan, punya keterampilan, sekaligus punya ilmu yang memadai sesuai dengan jurusan atau program studi yang kita ambil. Makanya di situ qala alladzi indahu ilmu minal kitab, lalu mengatakan ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu. Saya bisa mendatangkan istananya Ratu Balkis itu sebelum panjenengan berkedip, memelekkan mata setelah kedip, tek langsung. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi. Ketika Nabi Sulaiman melihat langsung istananya itu sudah geleger, apa? Mustaqir, betul-betul berada di hadapannya. Nabi Sulaiman mengatakan innahu min fadli rabbi. Kan begitu. Liyabluwani aashkuru am akfur, untuk mengujiku apakah aku ini senantiasa bersyukur ataukah aku ini kufur nikmat. Kan begitu. Sama dengan kalian, umpama nanti kalian ketika sudah sampai saatnya lalu mengambil peran-peran penting karena ada persaingan, lalu Anda bisa dengan cepat karena Anda punya ilmu, maka jangan lupa itu adalah ujian apakah Anda mensyukuri ataukah justru malah kufur nikmat. Naudzubillah. Maka hidup itu tidak terputus. Maka sering kita dengar bahwa hidup itu adalah mata rantai. Namanya mata rantai itu mesti terkait, itu tidak terputus. Apa yang Anda lakukan sekarang boleh jadi akan berdampak pada masa-masa berikutnya, dan itu hampir bisa dipastikan. Apa yang kalian lakukan pasti kembali kepada kalian sendiri. Man amila sholihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallabil lil abid. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah dari apa yang terhidang dalam cerita-cerita yang dikisahkan di dalam Al-Quran, termasuk tadi sekelumit atau al-barokat fil Quran. Ini coba kita angkat dalam episode kali ini. Nanti insya Allah pada pembinaan yang akan datang kita akan coba gali yang lain, bagaimana kita ini selalu bersemangat. Artinya semangat itu harus dari dalam diri kita. Walaupun terkadang ada dorongan dari luar, tapi yang paling penting motivasi dalam diri kita. Dari luar itu hanya sifatnya sementara. Sebelum saya akhiri, saya pengen cerita sedikit. Dulu, wah kalian tadi sudah siap-siap, alhamdulillah selesai. Kok cerita mana? Gimana? Jadi cerita apa enggak ini? Saya soalnya kalau udah panjang itu sungkan. Suguhannya jajannya sudah sak piring dulu. Belum kopi apa teh? Belum tehnya, masya Allah. Kan begitu. Makanya saya panjangkan sekalian. Ada cerita begini ya. Dulu itu ada seorang sangat kaya raya. Ini sudah bawa teleskop untuk meneropong hilal. Kapan selesainya ini? Jadi ini jurusannya apa kalau yang begitu? Arsitek. Iya, ya walaupun BSA bawa gitu kan juga tidak apa-apa. Kitabnya masuk gitu. Oke. Saya lanjutkan sedikit. Jadi dulu itu ada orang yang sangat kaya raya. Waduh, punya perusahaan banyak, termasuk punya tambang minyak. Dan tambang minyak itu tidak tanggung-tanggung, itu semua jenis minyak, minyak tawon, minyak kayu putih, masuk semua. Dia ini punya anak cuma satu, anaknya perempuan. Ketika itu anaknya sudah masuk usia 25 tahun. Akhirnya dia berpikir, anakku itu umur 20 tahun, berpendidikan, kuliah lulusan UIN. Umpama, kok gak ada laki-laki Mahasantri Al-Ghazali yang ngelamar anak saya? Ternyata banyak orang laki-laki itu yang ketika mau maju itu mikir 1000 kali. Wah, bapaknya gini kayak saya maju nanti ditanya lulusan apa boleh? Tarbiyah. Lu pengen tarbiyah lo ya. Orang ditanya kerjaannya apa boleh? Dari wonten kawani bisa. Kata maju terus mikir-mikir. Sampai akhirnya tidak ada yang maju. Si bapak ini khawatir kalau anaknya nanti usianya bisa sampai 30 dan jodohnya nggak kunjung datang. Akhirnya dia berinisiatif membuat satu sayembara. Sayembaranya apa? Diumumkan
Barang siapa yang bisa lolos atau memenangkan sayembara ini, dia berhak mendapatkan putri semata wayang saya. Jadi putrinya ini cantik karena matanya kayak wayang. Putri semata wayang. Akhirnya dibikinlah sayembara pada hari tertentu. Ini wartawan sudah diundang, semuanya datang. Ternyata sampai pelaksanaan di hari H, tidak ada yang daftar. Tapi yang datang banyak untuk menyaksikan proses sayembara. Karena sayembara tidak ditunjukkan apa, sayembara bentuknya apa enggak. Banyak orang yang hanya pingin coba sih tak delok di siau. Betapa kagetnya ternyata sayembaranya itu adalah ada satu kolam sepanjang 100 meter, di dalamnya ada 2 ekor buaya. Barang siapa yang bisa mencebur ke kolam itu dan dia selamat sampai di ujung kolam sebelah sana, maka dia berhak mendapatkan hadiahnya. Hadiahnya dapat istri, anaknya tadi, serta dapat beberapa dan banyak dari harta si orang tuanya itu. Tapi orang-orang tidak berani kalau mikiri harta tok, tapi ini urusan nyawa. Mikiri oleh itu, tapi urusan nyawa. Akhirnya banyak yang mundur. Sampai diumumkan, orangnya gergeten juga. Ini kok kalau sih wani arek Khaldun, arek Ghazali. Maaf saya salah. Karena pada tahun yang lalu saya masuk di Khaldun. Ini malah keliru sih, masih terbawa. Saya lanjutkan. Kok kalau sih wani? Akhirnya diumumkan, sudah saya beri setengah dari harta saya, semuanya saya berikan. Kayak apa saya? Untuk calon menantu saya yang berani. Tidak ada yang berani. Wartawan sudah siap. Tiba-tiba baru mengumumkan begitu, dengar suara orang jebur kolam, jebur. Kaget semuanya pada melihat, kok hebat ini, kok berani. Sampai menyeberang di seberang sana. Wartawan langsung nyegat di sana sambil bawa mic kayak begini. Begitu dilihat, pertarungan dengan buaya luar biasa. Sampai badannya tercapik-capik, termasuk darah berdarah-darah, sampai lolos di seberang sana. Begitu di sana sudah dicegat sama wartawan dengan kondisi yang tidak karu-karuan pakaiannya. Diwawancarai, wah Anda ini hebat sekali, alumni mana? Al-Ghazali ya. Anda ini hebat sekali. Ditanya, apa motivasi Anda kok berani menceburkan diri menantang maut kayak begini? Dia menggos-menggos. Dia ambillah mic dari wartawan itu, dia hanya bilang begini, tolong cari siapa yang dorong saya tadi. Ternyata dia ini masuk ke kolam itu karena terpaksa. Tapi karena orang sudah di dalam, kalau dia tidak mau mentas, resiko ditanggung penumpang, maka dia berusaha untuk bisa mentas ke sana. Sama dengan Anda, ketika Anda kuliah di UIN ini, kuliah di UIN, di tesnya itu baik jalur mandiri atau apapun, itu yang daftar sekian ribu, yang diterima menyesuaikan kapasitas ma'had hanya 3.800 sekian. Anda termasuk orang-orang yang terpilih karena masuk UI yang negeri ya di sini. Begitu masuk, pertama semangat, tapi begitu di dalam kadang-kadang tidak semangat. Padahal ketika Anda tidak semangat, tapi sudah kadung, ada yang dorong masuk ke kolam, hati-hati. Anda tidak bisa mentas dari kolam itu dan gawat itu. Maka ketika Anda sudah masuk, apapun tantangan yang ada di dalam sini, tugas yang ada, taklim yang ada, kegiatan yang ada, maka ikuti dengan sebaik-baiknya agar bisa lolos ke seberang sana. Itulah makna bagaimana kita memaknai momen dalam setiap kehidupan kita. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah barik lana fi ulumina wa barik lana fi arzaqina wa barik lana fi kulli ma a'taytana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana min ahli al-Qur'an wa min ahli al-'ilm wa ahli al-khair wa ahli al-tuqa wa ja'alna wa iyyahum min alladhina istafaita min ibadika alladhina warithu kitabak wa sabaqu bil khairati bi idhnika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.